warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alfirakali dengan NIM 2303051022. Saya dari kelas C, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit gastris berdasarkan jaring-jaring sebab akibat penyakit. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui teori mengenai apa sih itu jaring-jaring sebab penyakit. Jadi, teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Pugh pada tahun 1970. Teori ini sering juga disebut sebagai konsep multifaktorial. Jaring-jaring sebab akibat adalah model yang digunakan dalam epidemiologi untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi pada munculnya penyakit. Baiklah, langsung saja pada pembahasan kali ini saya mengambil contoh penyakit yaitu gastritis. Gastritis adalah proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Gastritis merupakan salah satu penyakit yang paling banyak dijumpai di klinik penyakit dalam pada umumnya. Menurut Vera Oripi, gastritis adalah gangguan atau peradangan dinding lambung yang disebabkan peningkatan produksi asam lambung. Penyakit gastritis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gastritis akut. Gastritis akut adalah inflamasi akut mukosa lambung. Pada sebagian besar kasus merupakan penyakit ringan dan sembuh dengan sempurna. Salah satu bentuk gastritis akut yang manifestasi klinisnya dapat berbentuk penyakit yang berat dan gastritis erosif atau gastritis hemoragik. Yang kedua yaitu gastritis kronik. Gastritis kronik adalah peradangan mukosa kronis yang akhirnya menyebabkan atrofi mukosa dan metaplasia epitel. Penyakit ini memiliki subkelompok kausal yang tersendiri dan pola kelainan histologik yang berbeda-beda di berbagai tempat di dunia. Di dunia barat, prevalensi perubahan histologik yang menunjukkan gastritis kronis melebihi 50% untuk populasi usia lanjut. Nah, teman-teman, pada slide ini dapat kita lihat jaring-jaring sebab akibat terjadinya penyakit gastritis. Dalam kasus terjadinya penyakit gastritis disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor lainnya. Yang pertama yaitu ada faktor usia. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap penyakit gastritis. Orang yang berusia lebih dari 40 tahun lebih berpotensi terkena penyakit gastritis. Hal ini terkait dengan lapisan mukosa yang menipis. Pada lansia juga terdapat beberapa perubahan anatomi fisiologi seperti jumlah sel yang lebih sedikit. Penurunan ini juga terjadi pada lapisan mukosa lambung. Menurut Jackson, lanjut usia dapat meningkatkan risiko gangguan mukosa lambung karena dinding mukosa lambung yang menipis. Selain faktor usia, faktor yang menyebabkan gastritis yaitu tingkat pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan karena hubungan tidak langsung antara pengetahuan dengan persepsi gangguan lambung. Pengetahuan mengenai gangguan lambung akan mempengaruhi perilaku konsumsi dan persepsi gangguan lambung. Pengetahuan merupakan salah satu penentu perilaku seseorang. Selanjutnya, faktor lain yang menyebabkan gastritis yang tidak kalah penting yaitu konsumsi obat yang mengiritasi lambung. Beberapa macam obat yang bersifat asam atau basa keras dapat menyebabkan penyakit gastritis. Obat-obatan yang mengandung salisilat, misalnya aspirin, sering digunakan sebagai obat pereda sakit kepala dalam tingkat konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan gastritis. Obat-obat tertentu yang mengandung aspirin, obat-obat reumatik, dan golongan kortikosteroid dapat menyebabkan penyakit gastritis bila lambung penderitanya terlalu pekat terhadap bahan-bahan tersebut. Faktor yang keempat yaitu jenis makanan. Penyimpangan kebiasaan makanan atau cara makan serta konsumsi jenis makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit gastritis akut. Faktor penyimpangan makanan merupakan titik awal yang mempengaruhi terjadinya perubahan dinding lambung. Peningkatan produksi cairan lambung dapat dirangsang oleh konsumsi makanan atau minuman, seperti cuka, cabai, kopi, alkohol, serta makanan lain yang bersifat merangsang juga dapat mendorong timbulnya kondisi tersebut. Pada akhirnya, kekuatan dinding lambung menjadi semakin parah sehingga akan menimbulkan luka pada dinding lambung. Yang berikutnya yaitu faktor psikis atau stres. Penyebab gastritis lainnya yaitu keadaan psikologis atau stres dari seseorang tersebut. Apabila stres mental dan emosi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka
maka tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan tekanan tersebut. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan patologis dalam jaringan atau organ tubuh manusia melalui sistem saraf otonom. Yang terakhir yaitu faktor yang terakhir, jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih sering terkena penyakit gastritis. Hal ini disebabkan karena wanita lebih sering diet terlalu ketat karena takut gemuk, makanan tidak beratur. Di samping itu, wanita lebih emosional dibandingkan pria. Tetapi pada beberapa kasus, pria juga berpotensi menderita gastritis karena kebiasaan merokok, minum alkohol, dan kopi. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.